Sebelumnya, kenalkan nama saya Zidan Tafaturizik dari Prodi Teknik Lingkungan dengan NIM 1202 50110. Di sini saya akan memberikan suatu contoh bagaimana cara mengkonservasikan air di lingkungan rumah. Halo guys, di vlog kali ini saya akan menjelaskan tentang konservasi air. Sebelumnya kita harus tahu dulu dong apa itu konservasi air. Jadi, konservasi air adalah suatu perilaku penghematan air yang disengaja untuk mengurangi penggunaan air segar yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan air untuk generasi yang akan datang. Oke, lanjut. Ada berbagai macam konservasi yang dapat kita lakukan. Contohnya yaitu konservasi air, konservasi tanah, konservasi lingkungan, dan lain sebagainya. Namun pada kali ini kita fokus kepada pokok pembahasan yaitu konservasi air. Air merupakan sumber daya yang sangat penting bagi manusia. Pada umumnya, rata-rata manusia menggunakan 300 liter sampai 380 liter air setiap harinya. Jumlah itu setara dengan 16 sampai 20 galon air minum. Manajemen air yang kurang baik merupakan salah satu penyebab dari krisis air yang terjadi di dunia. Contoh-contoh kasusnya yaitu pencemaran air berlebihan, penggunaan air tanah berlebihan, dan air tidak kembali ke dalam tanah. Praktik menggunakan air secara efisien untuk mengurangi penggunaan air yang berlebihan. Konservasi air dapat dilakukan dengan cara sederhana yang dapat dilakukan di dalam rumah atau di sekitar lingkungan rumah. Oke. Jadi kita dapat mengkonservasikan air dengan berbagai macam cara. Contohnya yaitu seperti menampung air hujan yang turun, kemudian kita pakai untuk berbagai macam hal. Pemanenan air hujan merupakan sebuah sistem pengairan di mana air hujan yang dipanen ditampung ke dalam tangki penyimpanan. Kemudian, air hujan yang telah ditampung tersebut disalurkan kembali sesuai kebutuhan kita. Contohnya dapat digunakan untuk mencuci baju, untuk menyiram toilet, untuk menyiram tanaman, bahkan untuk menyiram atau mencuci mobil. Keuntungan yang kita dapatkan dari ini adalah ikut membantu melestarikan air tanah. Kemudian juga dapat memotong tagihan air bulanan hingga 50%. Dengan kata lain, kita dapat menghemat tagihan air. Kemudian, sistem kerja dari pemanenan atau penampungan air hujan ini yaitu yang pertama, air hujan turun, kemudian masuk ke penangkapan atau pipa penangkap, lalu disaring dengan filter. Setelah disaring dengan filter, kemudian masuk ke tangki penampungan. Nah, setelah masuk ke tangki penampungan, kemudian dipompa ke toren air dan disalurkan sesuai kebutuhan kita. Contohnya seperti menyiram WC, menyiram tanaman, mencuci baju, mencuci kendaraan, dan yang lain-lainnya juga. Kemudian selanjutnya, untuk menampung air wudhu yang kita gunakan, bisa kita pakai untuk menyiram tanaman dan lain sebagainya. Kemudian kita juga dapat menampung air bekas cucian baju. Bisa digunakan sebagai pembasmi hama di tanaman. Kita juga bisa membuat sumur resapan. Oke deh. Sumur resapan adalah salah satu rekayasa teknik konservasi air berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat menampung air hujan yang jatuh di atas atap rumah atau daerah kedap air dan meresapnya ke dalam tanah. Oke, sekian vlog tentang konservasi air dari saya. Selanjutnya mungkin akan ada video selanjutnya. Tungguin aja ya. Oke.